Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Yuliana dari Hima PBSI periode 2022-2023 dan rekan saya. Abdul Jafar, periode 2022-2023. Di sini kami ingin membahas peran bahasa Indonesia dalam bahasa persatuan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan dicetuskan sebagai sikap politik para pemuda pada masa itu yang mengakui suatu bangsa yaitu bangsa itu tanah air yaitu Indonesia dan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Berarti pada tahun 2008 bahasa Indonesia segenap berusia 80 tahun. Dan dalam perjalanan panjangnya bahasa Indonesia telah mencapai kedudukan penting sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahkan juga menjadi lambang jati diri bangsa serta alat pemersatu bangsa. Apabila ditinjau dari sejarah, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perdagangan atau antar pulau di Nusantara. Dengan munculnya rasa kebangsaan, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan melalui momen Sumpah Pemuda. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang sangat dominan di zaman itu dikarenakan fleksibilitasnya akan bahasa-bahasa lain. Karena interaksi bangsa Indonesia saat itu lebih banyak dengan orang-orang berbahasa Arab. Bahasa Arab lah yang banyak diserap ke dalam bahasa Melayu. Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928, merupakan wujud kristalisasi semangat nasionalisme sebagai bangsa dijajah oleh bangsa asing. Dengan Sumpah Pemuda tersebut, pelangan kekuatan guna mempersatukan suku bangsa yang tercerai-berai yang terjadi di ribuan pulau negeri ini mulai menampakkan kesadaran pentingnya hidup bersatu. Bersatu merupakan satu modal dalam rangka memerdekakan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan bagian dari perjalanan sejarah bahasa Indonesia. Ikrar yaitu satu bahasa Indonesia, kekuatan pemersatu suku bangsa yang berbeda-beda suku dan bahasa. Kini Indonesia sudah merdeka. Apakah ikrar satu bahasa, yakni bahasa Indonesia, masih memiliki kekuatan membangun rasa nasionalisme terhadap bahasa Indonesia? Kegiatan komunikasi dalam berbagai kesempatan memang banyak masyarakat terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Tidak jarang dijumpai bahwa mereka pun kadang lebih fasih dan memahami Indonesia daripada bahasa daerahnya. Selain itu, dalam pertemuan-pertemuan resmi digunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi fenomena penggunaan bahasa Indonesia sekarang mewujudkan fungsi bahasa Indonesia itu tidak sama lagi seperti dalam sejarah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah apakah bangsa Indonesia merasa memiliki bahasa Indonesia. Dilihat dari segi kepentingan bahasa, seseorang atau pihak tertentu menggunakan bahasa mengabaikan kebaikan dan kebenaran berbahasa. Misalnya, bahasa Indonesia dipakai oleh sebagai masyarakat untuk menyukseskan kepentingan kelompok, tentu sebagai bisa menimbulkan kerawanan persatuan bahasa. Jika sikap semacam ini berlanjut, bahasa Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai bahasa persatuan. Akhirnya, bahasa Indonesia tidak lagi sebagai alat pemersatu, tetapi sebagai alat pemecah belah bahasa ataupun bangsa. Partai-partai yang bertikai menggunakan bahasa sebagai alat untuk kepentingan kelompoknya. Partai kelompoknya. Dan juga para politikus tidak jarang memanfaatkan bahasa untuk mempengaruhi masyarakat agar mendukung partainya.
Tetapi bahasa Indonesia yang dipakai kurang dan bahkan tidak lagi mencerminkan sebagai bahasa persatuan. Bukanlah fenomena baru jika gara-gara penggunaan bahasa yang kurang santun menjadi lawan bicara marah maupun tersinggung. Padahal tidak ada maksud memancing kemarahan. Di gedung DPR pernah kita saksikan adegan adu fisik yang berawal dari penggunaan bahasa yang tidak santun dalam menyampaikan pendapat. Dalam konteks ini, pastikan peran bahasa dilupakan untuk mencari titik tengahnya atau menghargai perbedaan pendapat. Nah, sampai saat ini patut disyukuri bahwa adanya gejolak dan kerawanan yang mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa Indonesia bukanlah bersumber dari bahasa persatuannya. Bahasa Indonesia yang dimilikinya melainkan bersumber dari krisis multidimensional, terutama krisis ekonomi, hukum, dan politik, serta pengaruh globalisasi. Justru bahasa Indonesia hingga kini menjadi perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku dan daerah. Jika tidak ada Sumpah Pemuda, mungkin negeri ini tidak akan memperoleh kemerdekaan tahun 1945 karena masing-masing suku fanatik menggunakan bahasa daerahnya. Oleh karena itu, adanya bahasa persatuan itulah rasa nasionalisme terwujud sampai sekarang. Selanjutnya yaitu peran bahasa daerah terhadap bahasa persatuan. Bahasa daerah merupakan bagian yang integral bagi kebudayaan daerah. Sebagai bagian dari kebudayaan daerah, bahasa daerah tentu memberikan andil dalam memperkaya kebudayaan nasional, termasuk di dalamnya memperkaya bahasa Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan di dalam hubungan dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional. Pendapat tersebut dipertegas pendapat Hadiatmadza, yaitu mengatakan sesungguhnya dalam era yang akan datang sangat diharapkan bahasa daerah dapat saling mengisi dengan bahasa Indonesia. Masalah kebahasaan merupakan salah satu segi masalah kebudayaan nasional yang perlu ditangani dengan sungguh-sungguh dan berencana agar tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, termasuk sastranya, bisa tercapai. Dalam salah satu ikrar Sumpah Pemuda dinyatakan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia merupakan pengakuan terhadap banyak bahasa di Indonesia. Memang benar, ikrar tersebut menempatkan keutamaan bahasa Indonesia di atas bahasa-bahasa lain dalam konteks kenasionalan. Akan tetapi, bahasa-bahasa daerah tetap memiliki hak hidup di tengah-tengah masyarakat pendukungnya. Masyarakat penutur bahasa-bahasa daerah itu merupakan rakyat yang mendiami wilayah kepulauan dan satu kesatuan tanah air Indonesia. Pengembangan bahasa nasional berhubungan dengan bahasa sumber dari bahasa. Sumber penyerapan bahasa Indonesia yang diutamakan adalah bahasa daerah. Menurut para penulis, sudah saatnya penyerapan kosakata bahasa daerah semakin diingatkan. Tidak saja penyerapan ini akan berpengaruh positif pada penguatan persatuan nasional, tetapi juga penting dalam pemeliharaan bahasa daerah yang saat ini mengalami kemunduran luar biasa.
Sangat disayangkan potensi kekayaan kosakata dan makna bahasa daerah yang dekat dalam keseharian kita dibiarkan begitu saja. Untuk memperhatikan jati diri bahasa Indonesia, tidak sedikit pengorbanan tenaga dan biaya. Bentuk pengorbanan ini antara lain berupa penelitian-penelitian terhadap bahasa daerah. Hasil penelitian bahasa daerah ini berguna untuk pengembangan bahasa nasional. Di samping itu, pihak atau orang lain akan lebih mudah mempelajari bahasa daerah itu dan penutur asli bahasa daerah pun akan lebih mudah dalam mempelajari bahasa Indonesia. Hasil penelitian bahasa daerah dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan dan penyuluhan bagi pemerintah atau pihak-pihak yang membutuhkannya. Apabila bahasa daerah sebagai sumber penyerapan bahasa Indonesia, kemungkinan yang muncul adalah penggunaan bahasa Indonesia dengan dialek kedaerahan tidak dapat dipungkiri. Dalam pergaulan, kita sering mendengar bahasa Indonesia ala Minang, bahasa Indonesia ala Medan, bahasa Indonesia ala Papua, bahasa Indonesia ala Sunda, bahasa Indonesia ala Jawa, dan sebagainya. Seringkali hal ini membuat risih telinga sehingga terkesan bahasa Indonesia tidak memiliki kriteria standar bahasa Indonesia yang baku. Akan tetapi, pengembangan bahasa Indonesia tidaklah selalu mulus dan signifikan pada saat ini. Dalam bidang teknologi misalnya, penyerapan kata dan istilah dari bahasa asing tidak dapat dihindari. Kenyataan ini didasari oleh miskinnya bahasa daerah akan kosakata di bidang teknologi. Akibatnya, kelambanan dalam memproduksi kata-kata dan istilah baru membuat bahasa Indonesia menjadi stagnan dan cenderung dianggap sebagai bahasa kuno. Bahasa daerah tidak selalu tersedia kata dan istilah guna pengembangan bahasa nasional. Oleh karena itu, jika hanya bergantung pada bahasa daerah, pengembangan bahasa Indonesia akan mengalami kesulitan. Adapun potensi bahasa Indonesia di masa depan. Bahasa Indonesia di masa depan bukan hanya menjadi bahasa negara, melainkan juga menjadi bahasa suatu suku bangsa yang mengglobal. Bahasa Indonesia harus mampu mengakomodisi perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian yang mungkin dihadapi. Mekanisme pembinaan dan pengembangan tidaklah ditentukan oleh satu lembaga seperti pusat bahasa, tetapi akan amat ditentukan oleh mekanisme pasar. Pusat bahasa tidak perlu terlalu rewel dengan bahasa yang baik dan benar. Politik bahasa yang terlalu bersifat defensif harus ditinggalkan. Selanjutnya, ada perkembangan yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Tidak hanya menyangkut masalah struktur dan bahasa, tetapi lebih jauh mengungkapkan permasalahan manusia baru yang dialami di dalam sebuah proses perubahan. Dalam hal ini, permasalahannya adalah bagaimana menjadikan bahasa itu memiliki posisi yang kuat di tengah masyarakat, atau lebih jauh, bagaimana langkah-langkah untuk menjadikan masyarakat memiliki posisi yang kuat di tengah-tengah masyarakat dunia. Objek perubahan dalam era globalisasi melainkan harus menjadi subjek perubahan sehingga bahasa Indonesia berpotensial menjadi bahasa yang diperhitungkan di dalam dunia global. Bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi menjadi bahasa global. Bahasa Indonesia memiliki potensi yang mengatasi permasalahan kesiapan memasuki tantangan kehidupan global seperti perdagangan bebas atau teknologi informasi. Bahasa Indonesia bersifat terbuka atau transparan. Artinya, bahasa ini
dapat beradaptasi dengan bahasa-bahasa lain dan mudah menerima unsur-unsur bahasa asing seperti unsur fonologi, morfologi, dan unsur semantik. Bahasa Indonesia dapat berkembang dengan pesat, terutama di bidang kosakata, seperti uh, imteks, ipteks, ataupun bisnis dan lain-lainnya. Sifat terbuka yang dimiliki merupakan suatu potensi bahasa Indonesia pada masa kini dan masa depan yang kelak diharapkan mampu membawa bahasa Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang baru, yang demokratis, egaliter, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dengan sifat terbuka ini pula diharapkan bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang besar penuturnya menuju peradaban dan kebudayaan Indonesia modern. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang memiliki sifat demokratis. Ini sesuai dengan karakteristik manusia yang baru yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Artinya bahasa Indonesia tidak mengenal tingkat-tingkat tutur. Bahasa Indonesia memiliki sifat demokratis yang kuat dengan terpadunya sistem sosial masyarakat Indonesia. Sifat demokratis ini, bahasa Indonesia terwujud dalam kehidupan berbahasa masyarakat Indonesia, yakni suatu wujud kehidupan yang kurang menampilkan makna seseorang sebagai individu atau ajuran pemakaian kata Bung pada pemerintahan yang lama seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Bung Syair, dan lain-lain, merupakan wujud dari sifat demokratis bahasa Indonesia. Bahasa yang bersifat demokratis dan merakyat akan semakin banyak penutur dan pada masa kini di masa depan. Hal ini telah dimiliki oleh bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia akan semakin digemari dan banyak penuturnya. Siapa sih yang sudah mengenal dan mempelajari bahasa Indonesia? Dia akan semakin menyukai dengan sifat-sifat demokrasi. Inilah bahasa Indonesia yang semakin banyak penuturnya. Kesimpulannya, bahasa Indonesia akan menjadi peran penting dalam bangsa Indonesia, bahkan di luar negeri pun banyak pelajaran bahasa Indonesia yang sudah digunakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.